Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk hari ini, hari Minggu yang terakhir. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua. Mari kita mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan jaga pelihara kita. Haleluya. Mari kita naikkan nyanyian syukur kita buat Tuhan. Sebab Tuhan baik, sangat baik, amat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami bersyukur. Anugerah-Mu berlimpah atas kami Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berkesudahan. Bagi kami anak-anak-Mu, umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Ini kami Bapa, kami naikkan syukur bagi-Mu Tuhan Yesus, betapa baiknya Engkau. Haleluya, glory bagi-Mu ya Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Berkat-Mu melimpah atas kami sepanjang minggu-minggu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Mari hadir bersama kami dimanapun kami berada. Roh Kudus urapi kami. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami mulai ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami masuk dengan nyanyian syukur buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Oh ralaba syaralaba takaralaba ya ralaba syaralaba. Syakaralaba takaralaba ya ralabo syaralaba laba. Terima kasih banyak Tuhan. Segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya.
puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Mari sekali lagi Bapak Ibu katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sebab Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Allah sanggup. Sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa, sekali lagi, Allah sanggup. Haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Amin. Mari nyanyikan pujian ini. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sekali lagi katakan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala mari katakan dulu. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dan sekali lagi dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Katakan amin. Haleluya. Ada berapa banyak kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saya percaya hari-hari ini Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Amin. Kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih. Haleluya. Mari katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari musik memuji Tuhan. Kata kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa? Katakan jika Allah. Jika Allah melawan, kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita katakan saya lebih
Saya kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Orang-orang yang lebih daripada pemenang katakan amin. Shalom. Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Saya yakin dan percaya bersama-sama kita hari ini satu iman di dalam Tuhan. Yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Setuju katakan amin? Yang lemah dikuatkan oleh Tuhan kembali. Bahkan yang jatuh hari ini, yang kurang, saya percaya, kita semua percaya hari ini Tuhan angkat kembali kita. Tuhan angkat keuangan kita, ya. Tuhan perbaiki keuangan kita. Masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Mari kita banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik, sungguh baik. Ku mau selalu bersyukur Tuhan. Apapun keadaanku, situasi kanan kiri mungkin belum membaik, tetapi aku tetap bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih banyak untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan buatku dan keluargaku sepanjang minggu ini. Bahkan 1 bulan ini Tuhan. Kami mau melewati bulan ini, bahkan memasuki bulan ini dengan banyak-banyak bersyukur kepada Tuhan. Amin ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Haleluya. Engkau baik Tuhan selama-lamanya. Oh, Yesus, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu di dalam roh, dalam kebenaran. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan sampai selamanya. Mari sembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Angkat suara sama-sama pagi ini naik. Tuhan ada di tengah-tengah kita pagi ini. Mari nyanyikan kebaikan-Nya. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Puji hormat bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan sampai selamanya. Kami mau bermazmur bagi-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu sungguh besar, ajaib di dalam hidupku, di dalam hidupku ya Tuhan. Haleluya. Haleluya ya Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari yang kedua tangan saudara katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau
Engkau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Oh, Engkau setia, Engkau setia. Kami menyembah, memuji-Mu Tuhan. Engkau setia, Bapakku, Yesusku, Juru Selamatku, Penebusku, selama-lamanya, selamanya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dan sungguh sangat baik buat kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami percaya pagi ini, hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau melindungi kami, menyertai kami. Engkau tempat pengungsian kami Tuhan. Waktu kami di dalam kesesakan, waktu kami dalam kesulitan, kesukaran Tuhan. Engkau tempat kami berlindung. Kami mau tinggal di rumah-Mu. Seperti Raja Daud berkata, aku mau menikmati bait-Mu, menyaksikan kemurahan-Mu Tuhan di rumah-Mu. Hadirat-Mu penuh dengan sukacita. Hadirat-Mu menghibur kami Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan kami pagi ini. Oh, saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini mengalami satu sukacita yang Tuhan berikan. Amin, Saudara. Waktu Saudara menyembah Tuhan, waktu saya menyembah Tuhan, saya percaya hari ini Tuhan bertahta di atas doa pujian umatnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu ayat di dalam Alkitab, sambil musik terus menyanyikan ini. Di dalam kitab Nahum pasal 1 ayat 7. Kitab Nahum di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama kitab Nahum pasal 1 ayat 7. Saya bacakan buat Saudara. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saya bacakan sekali lagi dan mari kita simak baik-baik ayat. Tuhan itu baik. Yang setuju katakan amin. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Pada waktu saudara dan saya mengalami kesusahan, kesulitan, ya, mengalami kesukaran. Mungkin itu sakit penyakit hari ini. Mungkin kesulitan keuangan. Mungkin kesulitan pekerjaan. Tapi baik-baik. Tuhan adalah tempat kita mengungsi. Tempat pengungsian. Tuhan kita baik. Haleluya. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudara dan saya yang berlindung kepada Tuhan. Tuhan kenal siapa kita. Yang setuju angkat tangan saudara buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama-sama saya. Tuhan tempat pengungsian. Pada waktu aku susah. Pada waktu aku sulit. Pada waktu aku sakit. Pada waktu aku jatuh. Tuhan tempat pengungsianku. Dan Tuhan Yesus, Tuhan mengenal saudara dan saya. Bilang sama-sama, Tuhan Yesus mengenal saya. Ya. Tuhan Yesus mengenal saya yang berlindung kepadanya. Haleluya. Saudara mau berlindung kepada Tuhan? Lambaikan tangan saudara yang mau berlindung kepada Tuhan. Haleluya. Setuju katakan, aku mau ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan. Ku
mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ayo nyanyi sama-sama. Ku mau selalu bersyukur. Mari angkat tangan saudara. Selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, mau selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, ya Tuhan, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kami percaya hari ini Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau memberkati negeri ini, Engkau memberkati Indonesia. Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Terang Tuhan menerangi Indonesia. Kami percaya Indonesia makin hari makin baik di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami. Ekonomi, keuangan, pemerintahan, kesehatan bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Kami percaya juga Tuhan memberkati keluarga kami. Sepanjang hari ini keluarga kami aman dalam perlindungan Tuhan. Bahkan hari-hari ke depan nanti perlindungan-Mu, Engkau tempat perlindungan kami. Gunung batu, kota benteng perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanku, usahaku hari ini yang aku sedang kerjakan. Kau memberkati sekolah anak-anak kami. Memberkati suami, istri, anak-anak. Tuhan memberkati gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati GBI Gatot Subroto. Tuhan memberkati GBI Emerald CK4 di Gading Nias Residen Kelapa Gading. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati Pak Niko. Tuhan memberkati Ibu Hermin. Tuhan memberkati Pak Weliar. Tuhan memberkati Ibu Molin sebagai gembala kami ya Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Dan Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di gereja ini. Baik di onsite maupun di online hari ini. Yang sedang mengikuti ibadah ini. Tuhan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Tuhan. Semua berkat-berkat yang Kau berikan di bulan lalu atau bulan ini. Dan bahkan sudah menyiapkannya untuk bulan depan. Hari ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami sudah menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan memberkati persembahan yang akan kami beri. Tuhan kami percaya persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan umum, persembahan di akhir bulan ini Tuhan. Mari bubuhkan berkat di atasnya. Waktu kami memberi, Tuhan mengembalikannya berlipat kali ganda. Memberkati persembahan kami. Langit terbuka, tingkap langit dibukakan, mencurahkan berkat berkelimpahan atas hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah sebelum kami mengakhiri ibadah ini, Tuhan memberkati kami. Bahkan Tuhan ingat kepada kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari buka tangan dan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkatimu berlimpah-limpah, melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau
damai sejahtera, kasih karunia dan sejahtera Bapa di sorga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus tinggal menyertai kita semuanya sepanjang hari ini selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang terima berkat sama-sama mari kita katakan amin. Shalom. Haleluya.